Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kami terkait return dan risiko. Sebelumnya, perkenalkan saya sendiri Pipit Nucayati sebagai pemateri pertama, kemudian ada Karina Yuliani sebagai pemateri kedua, dan Rizky Ika Rahmawati sebagai pemateri ketiga. Konsep dasar modifikasi syariah pada kerangka risk dan return. Yang pertama ada pengertian risiko. Secara etimologis, kata risiko berasal dari bahasa Inggris risk yang artinya ketidakpastian dari kerugian. Dari segi istilah, risiko dapat diartikan sebagai ajaran tentang siapa yang harus menanggung ganti rugi apabila debitur tidak dapat memenuhi prestasi dalam keadaan force majeure. Risiko yang terdapat di dalam perusahaan dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada risiko individual atau risiko yang berasal dari proyek investasi secara individu tanpa dipengaruhi oleh proyek lain. Yang kedua, ada risiko perusahaan atau risiko yang dapat diukur tanpa mempertimbangkan keanekaragaman yang dihadapi atau portofolio yang dilakukan oleh investor. Dan yang terakhir, merupakan risiko pasar atau risiko investasi yang ditinjau dari investor yang menanamkan modalnya pada investasi yang juga dilakukan oleh perusahaan atau perusahaan kompetitor lainnya. Kemudian ada pengertian return. Return atau pengembalian adalah keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, individu, dan institusi dari hasil kebijakan investasi yang mereka lakukan. Return dapat dihitung menggunakan formula PT-1 ditambah DT dibagi PT-1 dikali 100%, di mana PT merupakan harga atau nilai pada periode T, PT-1 merupakan harga atau nilai pada periode sebelumnya, dan DT merupakan dividen yang dibayarkan pada periode T. Sementara itu, perhitungan return yang diharapkan dapat dikalkulasikan menggunakan formula ERP sama dengan sigma X1 dikali ER1, di mana ERP merupakan tingkat keuntungan yang diharapkan untuk portofolio, X1 merupakan proporsi atau bobot untuk aset individual I, dan ER1 merupakan tingkat keuntungan yang diharapkan untuk aset individual I. Risiko portofolio dapat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah kovarian 2 aset. Perhitungan portofolio pada dasarnya lebih kompleks, di mana risiko portofolio tidak hanya merupakan rata-rata tertimbang dari risiko individualnya. Risiko portofolio untuk portofolio dengan 2 aset dapat dihitung dengan formula delta P kuadrat sama dengan XA kuadrat delta A kuadrat ditambah XB kuadrat ditambah 2XA XB delta AB, di mana XA dan XB merupakan proporsi investasi untuk aset A dan aset B. Delta A kuadrat dan delta B kuadrat merupakan varian return aset A dan return aset B. Dan delta AB merupakan kovarian return aset A dan return aset B. Kemudian ada koefisien korelasi. Meskipun kovarian bisa memberikan gambaran arah pergerakan 2 aset, angka kovarian cenderung sensitif terhadap unit pengukuran. Untuk menghilangkan kelemahan tersebut, koefisien korelasi dapat dihitung dengan rumus RMS sama dengan delta MS dibagi delta M dikali delta S, di mana RMS merupakan korelasi antara return aset M dan return aset S. Selanjutnya, efek diversifikasi. Diversifikasi ini dilakukan untuk meminimalisasikan risiko kerugian pada investor. Diversifikasi berarti seorang investor meletakkan sahamnya tidak pada satu tempat, melainkan membaginya ke dalam beberapa bagian sekaligus. Secara umum, jika jumlah aset dalam portofolio ditambah, ada kecenderungan risiko portofolio tersebut semakin mengecil. Semakin ditambah jumlah asetnya, semakin kecil penurunan portofolionya. Dengan kata lain, resiko akan semakin menurun dengan tingkat penurunan yang semakin melambat dengan ditambahnya jumlah aset dalam portofolio. Selanjutnya, model indeks tunggal. Jika aset dalam suatu portofolio bertambah, maka komponen yang perlu dihitung dalam portofolio juga menjadi semakin banyak. Misalnya, jika ada N aset
dalam portofolio. Maka, tingkat keuntungan yang diharapkan untuk suatu portofolio itu dapat dituliskan dengan rumus ERP sama dengan alfa P plus beta P dikali ERM, di mana ERP adalah tingkat keuntungan yang diharapkan untuk portofolio. Alfa P adalah interpack untuk portofolio. Beta P adalah beta portofolio. Dan ERM adalah tingkat keuntungan yang diharapkan. Selanjutnya, perhitungan resiko dan return portofolio. Sebelumnya perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari portofolio dan juga tujuannya. Portofolio adalah sejumlah investasi gabungan dari 2 atau lebih surat berharga. Tujuan utama dari kombinasi ini adalah rencana investasi yang paling aman dengan keuntungan yang maksimal dan resiko yang minimal. Ada beberapa langkah yang disarankan oleh John Dickinson dalam melakukan portofolio. Yang pertama adalah placement analysis. Investor melakukan pengumpulan data baik kuantitatif maupun kualitatif dari berbagai alat investasi yang akan dijadikan portofolio. Yang kedua, portofolio construction. Investor mulai melakukan berbagai alat investasi yang dapat memenuhi tujuan investasi portofolionya. Ada beberapa perhitungan mengenai return dan resiko portofolio. Yang pertama adalah portofolio ekspektasi return suatu portofolio. Rumus dari portofolio ini adalah untuk menghitung ekspektasi return suatu portofolio atau ERP. Dengan rumus ERP sama dengan N ERP sama dengan sigma E RI dikali XI dibagi 1 sama dengan I, di mana ERP adalah tingkat keuntungan atau ekspektasi return dari suatu portofolio, ERI adalah ekspektasi return dari sekuritas, dan RI adalah suatu outcome dari sekuritas, dan XI adalah proporsi aset atau dana yang diinvestasikan pada saham I. Yang kedua, portofolio 2 aset. Portofolio 2 aset merupakan portofolio yang dibentuk hanya terdiri atas 2 aset. Pembentukan ini dapat dilakukan pada berbagai keadaan, mulai dari tidak adanya investasi yang bebas resiko dan tidak diperkenankannya short sales atau menjual saham yang tidak dimiliki. Jika hanya memiliki 2 sekuritas A dan B, maka tingkat keuntungan yang diharapkan dari portofolio dapat dihitung dengan rumus ERP sama dengan WA dikali RA ditambah WB dikali RB, atau ERP sama dengan XA dikali RA ditambah XB dikali RB, di mana WA plus WB sama dengan 1. Yang ketiga, portofolio banyak aset. Portofolio banyak aset adalah portofolio yang terdiri lebih dari 2 sekuritas atau banyak sekuritas. Portofolio ini dapat dihitung menggunakan rumus ERP sama dengan sigma ERI dikali XI, atau ERP sama dengan WA dikali RA plus WB dikali RB sampai plus WN dikali RN, di mana WA plus WB sampai plus WN sama dengan 1.
Saya Rizky Ika Ramawati akan meneruskan penjelasan dari Mbak Karina. Yang selanjutnya adalah menentukan portofolio efisien dan optimal. Untuk dapat menarik investor sehingga tetap melakukan investasi, diperlukan investasi strategi yang tepat. Strategi ini disebut dengan portofolio yang efisien. Ada dua cara untuk dapat mencapai portofolio yang efisien. Markowitz mengilustrasikan cara membentuk portofolio yang efisien, yaitu yang pertama, menawarkan return yang diharapkan maksimum untuk berbagai tingkat resiko, dan yang kedua, menawarkan risiko yang minimum untuk berbagai tingkat return yang diharapkan. Portofolio yang optimum terjadi ketika portofolio ini bertemu dengan titik, yang pada titik ini kurva indifference tersinggungan dengan efisien set. Yang selanjutnya ada aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen. Ada dua aspek yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan keuangan, yaitu tingkat pengembalian return dan risiko risk. Ada trade-off antara risk dan return, sehingga dalam pemilihan berbagai alternatif keputusan keuangan yang mempunyai risiko dan tingkat pengembalian yang berbeda-beda. Pengambilan keputusan keuangan perlu memperhitungkan risiko relatif keputusannya. Untuk mengukur risiko relatif digunakan koefisien variasi yang menggambarkan risiko per unit imbalan yang diharapkan ditunjukkan oleh besarnya standar deviasi dibagi tingkat pengembalian yang diharapkan. Risiko bisnis dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain variabilitas premium terhadap produk perusahaan, variabilitas harga jual, variabilitas biaya input, kemampuan menyesuaikan harga jual apabila ada perubahan biaya input, tingkat penggunaan biaya tetap, risiko keuangan terjadi karena adanya pengukuran uang dalam struktur keuangan perusahaan yang mengakibatkan perusahaan harus menanggung beban tetap secara periodik berupa beban bunga. Yang selanjutnya, jika manajemen perusahaan dapat memanfaatkan dana yang berasal dari utang untuk memperoleh laba operasi yang lebih besar dari beban bunga, pengguna utang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan dan akan meningkatkan return bagi pemegang saham. Sebaliknya, jika manajemen tidak dapat memanfaatkan dana secara baik, perusahaan mengalami kerugian. Yang terakhir adalah pengukuran manfaat penggunaan utang leverage keuangan dapat dilakukan dengan memperbandingkan tingkat pengembalian aktiva dan rentabilitas ekonomi atau basic earning power dengan tingkat bunga utang jika rentabilitas ekonomis. Selanjutnya ada hubungan antara risiko dan tingkat pengembalian. Di antaranya yang pertama bersifat linear atau searah, yang kedua semakin tinggi tingkat pengembalian maka semakin tinggi pula risiko, yang ketiga semakin besar aset yang ditempatkan dalam keputusan investasi semakin besar pula risiko yang timbul dari investasi tersebut. Yang keempat, kondisi linear hanya mungkin terjadi pada pasar yang bersifat normal. Oke, selanjutnya ada pengaruh inflasi pada tingkat pengembalian dan efek Fisher. Real rate of interest, tingkat suku bunga nominal dikurangi dengan tingkat inflasi yang diharapkan selama jatuh tempo surat berharga berpenghasilan tetap. Hal ini memperlihatkan pertambahan yang diperkirakan atas daya beli investor. Karena tingkat suku bunga nominal itu dirumuskan dengan K plus IRP plus K kali IRP. Dengan keterangan K itu adalah tingkat suku bunga real, IRP itu tingkat inflasi. Untuk security treasury atau negara, apakah the required rate of return
required rate of return atau risk-free rate of return, karena sekuritas negara secara esensial bebas dari risiko default atau tidak memenuhi kewajiban. Tingkat pengembalian sekuritas negara diterima sebagai risk-free rate of return, tingkat pengembalian bebas risiko. Selanjutnya ada tingkat pengembalian yang diharapkan atas investasi. Yang pertama, secara berdiri sendiri atau portofolio. Risiko arus kas aktiva dapat dipertimbangkan atas dasar berdiri sendiri atau stand-alone basis oleh setiap aktiva tersebut atau dalam konteks portofolio yang menggabungkan investasi dengan aktiva lain dan risikonya dikurangi melalui diversifikasi. Kebanyakan investor yang rasional memiliki portofolio aktiva dan lebih memperhatikan risiko portofolio daripada risiko aktiva individual. Tingkat pengembalian yang diharapkan atas saham umumnya sama dengan pengembalian yang diperlukan. Investasi dapat diartikan sebagai komitmen untuk menanamkan sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan pada masa depan. Dengan kata lain, investasi merupakan komitmen untuk mengorbankan konsumsi sekarang dengan tujuan memperbesar konsumsi pada masa datang. Pengertian lain investasi adalah bentuk penanaman dana atau modal untuk menghasilkan kekayaan yang dapat memberikan keuntungan. Tingkat pengembalian return pada masa sekarang atau masa yang akan datang. Sharpe et al. 1993 merumuskan investasi dengan mengorbankan aset yang dimiliki sekarang untuk mendapatkan aset pada masa mendatang dengan jumlah yang lebih besar. Jones 2004 mendefinisikan investasi sebagai komitmen menanamkan sejumlah dana pada satu atau lebih aset selama beberapa periode pada masa mendatang. Suatu investasi yang dapat dibeli atau dijual secara cepat dan tanpa harga yang signifikan biasanya bersifat liquid, semakin tidak menentukan elemen waktu dan konsesi atau kelonggaran atau harga. Semakin besar liquidity risk-nya, risiko nilai tukar dan risiko negara atau disebut juga political risk, yaitu risiko yang penting untuk para investor pada zaman sekarang ini. Untuk menurunkan risiko, investor perlu melakukan diversifikasi. Diversifikasi menunjukkan bahwa investor perlu membentuk portofolio penanaman dana hingga risiko dapat meminimalkan tanpa mengurangi return yang diharapkan. Yang kedua ada teori portofolio. Teori portofolio lahir dari seseorang yang bernama Henry Markowitz. Dasar pemikiran dibentuknya portofolio seperti yang dikatakan Markowitz, do not put all eggs in one basket. Janganlah menaruh semua telur ke dalam satu keranjang, karena jika di ranjang tersebut jatuh, semua telur yang ada dalam keranjang tersebut akan pecah. Begitu pula dengan investasi yang dilakukan. Jangan menanamkan seluruh dana dalam satu bentuk investasi, karena ketika investasi tersebut gagal, seluruh dana yang ditanam kemungkinan tidak akan kembali. Teori portofolio yang diperkenalkan oleh Markowitz yang di kalangan ahli manajemen keuangan disebut sebagai the father of modern portfolio theory, telah mengajarkan konsep diversifikasi portofolio secara kuantitatif. Portofolio diartikan sebagai serangkaian investasi sekuritas yang diinvestasikan dan dipegang oleh investor, baik individu maupun entitas. Kombinasi aktiva atau aset bisa berupa aktiva real, aktiva finansial, ataupun keduanya.
Biasanya seorang investor dalam melakukan investasi tidak hanya memilih satu saham, tetapi melakukan kombinasi. Dengan kata lain, jika seorang investor mengumpulkan beberapa sekuritas yang akan digunakan untuk investasi, artinya investor telah membentuk suatu portofolio saham. Tujuannya adalah untuk melakukan diversifikasi dalam investasi yang dapat memperkecil risiko yang dihadapi investor dibandingkan dengan melakukan investasi pada saham individu. Yang ketiga adalah Capital Asset Pricing Model atau CAPM. CAPM adalah model yang menghubungkan tingkat return yang diharapkan dari suatu aset berisiko dengan risiko dari aset tersebut pada kondisi pasar yang seimbang. CAPM didasari teori portofolio yang dikemukakan Markowitz dan dikembangkan oleh Sharpe, Lindner, dan Mosin pada tahun 1960-an. Menurut Markowitz, masing-masing investor diasumsikan akan mendiversifikasikan portofolionya dan memilih portofolio yang optimal atas dasar preferensi investor dan return dan risiko pada tingkat titik di sepanjang garis portofolio efisien. Markowitz menambahkan asumsi lain, diantaranya semua investor mempunyai distribusi probabilitas tingkat return masa depan yang sama, periode waktu yang digunakan sama, semua investor dapat meminjam dan meminjamkan uang pada tingkat return bebas risiko. Selanjutnya, tidak ada biaya transaksi, pajak, dan inflasi. Lalu investor adalah bridge taker, dan yang terakhir pasar dalam keadaan seimbang. Asumsi-asumsi tersebut tidak akan eksis di dunia nyata. Jika semua asumsi tersebut dipenuhi, akan terbentuk pasar yang seimbang. Dalam kondisi pasar yang seimbang, investor tidak akan dapat memperoleh return abnormal atau return ekstra dari tingkat harga yang terbentuk. Kondisi tersebut akan mendorong investor untuk memilih portofolio pasar yang terdiri atas semua aset berisiko yang ada. Dengan demikian, portofolio tersebut sudah terdiferensi dengan baik sehingga risiko portofolio pasar hanya akan terdiri atas risiko sistematis. Portofolio pasar tersebut akan berada pada garis efisien frontier sekaligus portofolio yang optimal. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya saya mewakili kelompok 5 ingin meminta maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan. Dan jika teman-teman memiliki opini terkait return dan risiko yang ingin didiskusikan, kami sangat terbuka dan menunggu tanggapan dari teman-teman semua melalui platform WhatsApp grup yang tersedia. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.